Halo siswa dan siswi, salam dan bahagia. Tetap semangat ya. Bertemu kembali di dalam video pembelajaran bersama saya, Ibu Maya Ria Ignasia SAG, dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang materi memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup. Siswa dan siswi, sebelum melanjutkan video pembelajaran kita kali ini, mari kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu supaya kami dapat belajar pada hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai kami dalam belajar dan membantu kami dalam kesulitan belajar. Kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan tekun. Bantu kami ya Tuhan pada mata pelajaran yang kami anggap sulit. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, semoga kami dapat berhasil dan dapat berguna bagi masa depan. Semoga kegagalan dan kesulitan yang kami hadapi tidak membuat kami menjadi putus asa dan malas belajar. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, siswa dan siswi, adapun tujuan pembelajaran dari video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menemukan fakta pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, pada akhir pembelajaran nanti, kalian dapat menyebutkan sebab akibat perusakan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, kalian dapat menyoroti kerusakan lingkungan hidup dalam terang kitab suci dalam kitab Kejadian 1. Selanjutnya, pada akhir pembelajaran, kalian dapat menyebutkan usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, kalian dapat menyebutkan hambatan dalam pelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, kalian dapat melakukan tindakan pelestarian lingkungan hidup. Siswa dan siswi, kita lihat di sini ada pertanyaan pemantik yang harus kita jawab. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan? Siswa dan siswi, mari kita lihat. Melestarikan lingkungan adalah tindakan menjaga, melindungi, dan memelihara kelangsungan hidup, lingkungan, serta sumber daya alam agar tetap sehat, seimbang, dan berkelanjutan untuk masa depan. Ini mencakup upaya untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap alam dan menjaga keanekaragaman hayati. Nah, siswa dan siswi senang ke pantai? Pertanyaan pemantiknya, apa yang mendorong Anda berkeinginan melakukan dharma wisata ke pantai? Ada beberapa alasan orang senang ke pantai. Yang pertama, ingin melihat pemandangan pantai yang indah seperti warna lautnya yang biru, pepohonan, bebatuan, pasir, dan lain-lain. Alasan yang kedua, ingin menikmati sepoi angin pantai yang sejuk, suara ombak yang memecah pantai, dan lain-lain. Dan alasan yang ketiga, ingin merasakan air laut seperti mandi, berenang, main pasir, dan lain-lain. Siswa dan siswi, sebelum kita melanjutkan video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk melihat beberapa contoh akibat perusakan lingkungan. Selamat menyaksikan.
Siswa dan siswi, baru saja bersama-sama kita melihat contoh yang nampak jelas di depan mata kita akibat dari merusak lingkungan. Adapun perusakan lingkungan hidup antara lain juga dapat merusak tanah, tumbuhan flora, hewan dan marga satwa atau fauna, air, udara, manusia, cakrawala dan benda-benda langit. Nah, beberapa penyebab utama pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang pertama itu adalah manusia. Yang kedua, kepadatan penduduk dan kemiskinan. Dan yang ketiga, pandangan yang keliru tentang pembangunan kesejahteraan dan gaya hidup yang modern. Siswa dan siswi, dari akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang pertama akibat pencemaran tanah, kedua akibat penebangan jalur hijau atau flora, yang ketiga akibat perburuan dan pembunuhan binatang dan marga satwa atau fauna, dan yang keempat akibat pencemaran air dan udara. Siswa dan siswi, mari kita mendalami materi kita dalam video pembelajaran kita kali ini dengan terang kitab suci. Kira-kira apa yang mau disampaikan dalam pesan dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, 21 sampai 24, yaitu tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Yang mau disampaikan pertama dalam kitab ini adalah hewan yang menjadi penggoda iblis terhadap manusia pertama adalah ular. Yang kedua, nama pohon yang buahnya dilarang oleh Tuhan untuk dimakan oleh manusia pertama adalah buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Yang ketiga, Tuhan melarang memakan buah terlarang sebab akibatnya bisa mati. Dan yang keempat, Hawa terjebak memakan buah terlarang karena ia ingin sama seperti Tuhan. Yang kelima, dalam kitab Kejadian bukanlah laporan sejarah. Ia menunjuk kepada suatu segi kehidupan, yaitu godaan untuk menemukan sendiri apa yang dianggap baik, dan manusia tidak mau mengindahkan hukum Tuhan. Selanjutnya, manusia tergoda untuk mengikuti pikirannya sendiri. Walau telah dibatasi oleh aturan Tuhan, maka akibatnya menuai penderitaan dan kematian. Dan yang terakhir, Tuhan telah memberi kuasa kepada manusia untuk menguasai ciptaannya. Namun, manusia cenderung merusaknya dengan seleranya sendiri. Siswa dan siswi, mari kita lihat akibat melawan perintah Tuhan dalam perikop yang telah kita dengar tadi. Yang pertama, mata Adam dan Hawa terbuka. Mereka sadar bahwa diri mereka telanjang. Mereka malu lalu membuat pakaian dari daun kayu. Dan yang kedua, Tuhan mengusir manusia pertama itu dari Taman Eden. Yang ketiga, akibatnya manusia terkutuk dalam dosa. Adam bersusah payah mencari nafkah dan Hawa bersusah payah melahirkan. Dan yang terakhir, Taman Eden ditumbuhi onak dan duri serta hilang kemuliaannya. Siswa dan siswi, berikut beberapa hal yang patut diingat. Yang pertama, penghuni bumi ini bukan hanya manusia, melainkan berbagai jenis hewan darat, air, udara, dan berbagai jenis tumbuhan, udara, dan benda-benda langit. Yang kedua, manusia diciptakan secitra dengan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Dengan demikian, manusia menjadi wakil Tuhan di dunia untuk menguasai dan bertanggung jawab atasnya. Dan yang ketiga, dunia beserta isinya ini bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi juga akan tetap terus berlangsung selamanya. Siswa dan siswi, adapun hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, yang pertama adalah kita perlu sadar bahwa keberadaan alam ini saling berhubungan dengan ketergantungan satu sama lain. Maka dibutuhkan keseimbangan satu sama lain demi keharmonisan ekosistem yang ada. Yang kedua,
Tata kelola atas alam ini dibutuhkan pelestarian, perawatan, serta kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ketika kita baik dengan alam, maka alam akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Sebaliknya, bila kita jahat terhadap alam, maka alam akan membinasakan kita. Baiklah, siswa dan siswi, kita akan melihat pandangan salah satu tokoh, yaitu Paus Yohanes Paulus II dalam Sanctorum Aetrix 11 Juli 1980 yang mengatakan bahwa alam semesta ini sebagai kitab suci raksasa yang penuh keindahan. Bagaimana menurut kalian? Nah, siswa dan siswi, bagaimana cara kita memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup? Yang pertama, mencintai lingkungan hidup dengan melakukan gerakan berbagai jaringan dan melibatkan sebanyak mungkin orang pada akar rumput. Yang kedua, melakukan pendekatan penyadaran dengan berpola proses yang bersifat komunikatif, bukan indoktrinasi. Dan yang ketiga, proses penyadaran yang meliputi menyadari sebab perusakan dan akibatnya. Kemudian menyadari makna dan manfaat jaga lingkungan. Selanjutnya, menemukan solusi memelihara lingkungan hidup dan mendesak pemerintah untuk menghentikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kemudian, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan dan melaksanakan undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan hidup. Hal lain untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup adalah mulai dengan diri sendiri. Dari hal yang sederhana, sekarang bukan tunggu nanti. Masalah lingkungan hidup adalah masalah lokal, nasional, dan internasional. Maka menunda melakukan restrukturisasi terhadap lingkungan hidup sama artinya melegitimasi pembinasaan begitu banyak penghuni bumi ini, termasuk manusia di dalamnya. Dan yang terakhir, hewan yang tak terhitung spesiesnya, tetapi mereka bukanlah tergolong perusak lingkungan hidup. Siswa dan siswi, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi kita dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja fakta perusakan lingkungan hidup itu? Yang kedua, apa saja penyebab terjadinya perusakan terhadap lingkungan hidup? Yang ketiga, bagaimana terang kitab suci dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 7, ayat 21 sampai 24 tentang perusakan lingkungan hidup? Dan yang keempat, apa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga perusakan terhadap lingkungan hidup? Dan yang terakhir, bagaimana pandangan Paus Yohanes Paulus II tentang lingkungan hidup? Siswa dan siswi, berikut ini beberapa tips dalam menjaga lingkungan yang kita cintai agar tetap sehat. Yang pertama, kurangi pemakaian plastik. Yang kedua, hemat konsumsi energi. Yang ketiga, hindari penggunaan bahan berbahaya. Yang keempat, utamakan mobilitas berkelanjutan. Yang kelima, mendaur ulang dan mengelola sampah dengan benar. Yang keenam, menanam pohon dan vegetasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mendukung produk ramah lingkungan. Kira-kira apakah masih ada yang lain? Baiklah, siswa dan siswi, di akhir video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa pelestarian lingkungan sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan hidup, dan sumber daya alam yang penting bagi manusia. Pelestarian lingkungan alam adalah tanggung jawab bersama yang
harus dilakukan demi kelangsungan hidup planet kita dan generasi mendatang. Baiklah siswa dan siswi, di akhir video pembelajaran kita kali ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa kami memohon agar Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami ilmu yang telah kami pelajari. Ajarkan kami untuk selalu rendah hati dan memiliki hati yang besar untuk berbagi ilmu dengan orang lain. Semoga kami dapat menerapkan ilmu ini dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.